Ya, selamat datang di mata kuliah Parallel Programming. Pada perkuliahan Parallel Programming kali ini, kita akan membahas secara praktek bagaimana suatu klaster itu dibuat dan bagaimana kita mengeksekusi program di dalam suatu klaster tersebut. Sebelumnya, kita sudah membahas secara teoritis bagaimana suatu klaster kita buat. Oleh karena itu, sekarang kita coba untuk membuka terminal yang kita miliki, sehingga terminal tersebut bisa digunakan untuk mengakses kepada klaster yang sudah kita buat pada proses sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah men-setting environment, kita juga men-setting middleware dan MPI, lalu untuk storage-nya kita juga menggunakan network file system. Lalu untuk program eksekusinya juga secara teori sudah dibahas. Nah, secara praktek kita akan lakukan pada saat di video ini. Oke, sebelumnya kita sudah melakukan environment ya, atau environment-nya sudah kita set, sudah kita lakukan instalasi. Lalu sekarang saya coba ingin menunjukkan ya, di sini kita punya beberapa node di dalam klaster yang kita miliki yang sudah dibuat. Di sini kita coba lihat ya. Ini adalah node yang pertama ya. Kalau kita lihat di sini, ini node yang pertama. Kita lihat LS CPU. Kita lihat dia dibangun dari komputer yang bukan komputer baru ya, dari komputer yang lama i7 dengan i7 2600 serinya cukup lama dengan CPU sebanyak 8 core 0 sampai 7. Jadi di sini bisa 8 paralel proses yang berjalan boleh, tapi seperti kita tahu bahwa ya ada hyperthreading di dalam Intel Core. Jadi kalau kita mau pakai 4 juga bisa, atau kita mau pakai 8 juga bisa. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Ya, cluster kita di sini kita punya etc host. Di sini kita punya ada node 01, node 02, node 03, node 04, node 05, 06 dan store 01 dan front 01. Store ini berguna untuk storage atau NFS ya. Yang node 01 sampai node 06 merupakan worker node-nya. Jadi node-node tersebut akan bekerja. Jadi kalau kita mau pakai 4 core atau kita 8 core, 8 core dikali 6 kita bisa punya ada 48 core yang bisa kita gunakan secara paralel. Ya. Untuk kecepatan dari networknya, ini menggunakan 1 gigabit per second. Ya, jadi cukup rasional harganya dan performanya juga biasa-biasa saja dengan store. Di sini sudah kita konfigurasi OpenSSH server yang sudah kita bahas sebelumnya, sehingga koneksi kita antara satu node dengan node yang lainnya itu bisa kita lakukan tanpa harus mendefinisikan passwordnya. Ya, kita SSH node 02, SSH node 03, SSH node 06. Ya, semuanya bisa kita lakukan tanpa password untuk user reset. SSH store 01, termasuk ke storage-nya juga. Oke. Nah, sekarang saya coba beri penjelasan sedikit ya. Di sini kalau kita lihat kita punya berapa? Ada 6. 1 2 3 4 5 6. 01 sampai 06. Masing-masing udah bisa mengakses tanpa password. Nah, sekarang kita coba bahas mengenai storage-nya.
Di dalam storage ini, storage itu adalah yang store 01 misalnya. Di sini ya. Jadi kalau kita SSH store 01. Nah, di sini adalah storage-nya. Kalau kita lihat di sini df, kita lihat cd etc export. Ini adalah konfigurasi di mana MNT shared folder ya di dalam komputer saya ya, di sini MNT shared folder itu di open ya, atau ini sebagai NFS servernya. Nah, di sini di open ya untuk IP address dan di sini bisa dilakukan RW, rsync ya. Jadi akan melakukan sinkronisasi secara langsung. Jadi di sini mendefinisikan bahwa yang saya sharing adalah di MNT shared folder. Nah, kalau kita lihat misalnya ini adalah MNT share folder saya di store 01. Kalau saya coba akses ke store 01 ya, saya lihat di sini ini adalah anggotanya, di sini adalah worker 04 misalnya. Ya. Di sini yang coba saya lakukan di terminal adalah worker 04. Saya lihat di vi etc fs tab. Dia akan melakukan ya mounting. Di sini ini adalah address dari 3124 itu adalah ini store 01. Store 01 itu adalah di 3124 ya. Jadi dia melakukan si 04 ini, dia melakukan mounting 31.24 ke MNT shared folder ya. Di-mounting kemana? Di-mounting ke dirinya sendiri yang ada di MNT share folder. Jadi dia punya folder yang sama ya, MNT share folder di dalam tempatnya sendiri. Jadi di dalam sininya MNT share folder. Nah, ini adanya di dalam node 04. Sedangkan ini cd MNT share folder. Ini lokasinya ada di store 01. Dua-duanya memiliki akses yang sama. Jelas, ini adalah servernya. Jadi yang sebenarnya punya filenya itu ada di store 01. Sedangkan node 04 ini hanya melakukan mounting terhadap folder MNT share folder yang ada di dalam store 01. Begitu juga kalau kita mau lihat ke node 03 misalnya. Node 03 di sini kita lihat df-h, di mana ini adalah beberapa device yang di-mounting oleh si node 03. Di sini kita lihat dia melakukan mounting terhadap MNT share folder yang ada di dalam 3124 atau di dalam store 01. Ya, jadi semua node 01 sampai node 06 itu memiliki akses yang sama terhadap MNT storage ya. Jadi mudah-mudahan bisa tergambar ya antara teori yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya dengan hasil yang kita peroleh pada saat sekarang ini. Nah, di node 03 ya, kita juga bisa mengakses hasil atau folder yang tersinkronisasi dengan baik. Nah, kita bisa konfigurasi atau nge-create user masing-masing di dalam folder ini. Aksesnya pun bisa kita batasi untuk masing-masing user. Kita bisa lihat di sini masing-masing folder itu
ada yang memilikinya di sini nobody, no group ya. Jadi masing-masing privilege bisa kita definisikan juga. Oke. Nah, itu gambarannya bagaimana kita melakukan konfigurasi node. Oke, sekarang kita coba kembali bagaimana kita melakukan eksekusi programnya atau kita melakukan kompilasi programnya. Nah, pertama-tama kita harus memiliki di sini ya. Kita clear dulu. Ini adalah tutorial untuk melakukan kompilasi. Untuk yang ini kita coba untuk clear terlebih dahulu. Nah, mnt share folder karena folder di sini yang bisa saya akses adalah reset, ya, maka saya akan masuk ke folder kita masuk ke dalam cd reset ya. Di dalam sini kita bisa lihat ada beberapa file. Kita coba lihat yang helloworld.c vi hello. Oke, ini adalah konfigurasi dari program helloworld.c di mana setiap programnya akan melakukan printing dari mana program tersebut diproses, dari proses yang mana saja program tersebut dieksekusi. Ya. Ini adalah struktur program Hello World. Kita akan coba melakukan kompilasi dengan cara pertama yang kita lakukan adalah mpicc hello world.c min o hello world.o. Oke, ini adalah hasil kompilasi kita. Cara menjalankannya di sini adalah kita harus mendefinisikan secara full path ya, full path ya di sini. Kalau yang di bagian ini hanya kalau kita pakai satu komputer saja. Kalau kita menjalankan di multi komputer, kita harus menjalankan ini secara full path seperti yang kita jalankan di sini. Untuk kompilasinya mungkin nggak perlu full path ya, tapi untuk melakukan runningnya kita melakukan full path. Jadi yang pertama harus kita lakukan di sini adalah mpi run min np misalnya 8 ya. Sebelumnya kita harus mempersiapkan yang namanya file host file. Namanya boleh apa saja, yang penting isinya adalah kita mendefinisikan masing-masing slot untuk hardware kita. Jadi kita definisikan misalnya node 01 yang mau dipakai 4 core, node 02 yang mau dipakai 4 core, node 03 juga yang dipakai 4 core, sampai node 06. Tergantung dari komputer hardware yang kita miliki. Oke, kita coba sekarang mpi run min np 8. Analoginya kalau saya pakai 8, tadi didefinisikan setiap node itu ada 4, berarti saya akan memakai 2 node ya. Terus di sini kita full path ya. Min host file. Host filenya harus kita definisikan mnt shared folder. Terus di sini host filenya. Ya. Lalu berikutnya adalah programnya. mnt shared folder, programnya adalah hello world.o. Oke, kita coba di sini. Mudah-mudahan tidak ada yang keliru untuk scriptnya. Oke, di sini dibilang mnt share folder hello world tidak ketemu ya, karena kita perlu mendefinisikan foldernya dengan benar. Oke, mudah-mudahan bisa ketemu. Oke, di sini jadi si hello world ini akan di print oleh masing-masing
proses. Karena saya mintanya di sini 8, ya, otomatis dia ngeprintnya ada 8 proses yang berjalan secara berbarengan. Ya. Bagaimana jika saya minta di sini 16 ataupun 24 ataupun 36 misalnya, atau 24, dia akan memprint sebanyak 24 kali. Jadi itulah yang perlu kita lakukan untuk menjalankan sebuah program secara paralel menggunakan MPI. Ya, jadi yang harus diperhatikan pertama kali adalah full path dari program tersebut. Yang kedua adalah di mana program tersebut disimpan. Lalu berikutnya adalah host filenya atau definisi dari host yang akan kita pakai untuk menjalankan program tersebut. Oke, jadi kita sudah mempelajari ya bagaimana suatu program itu dijalankan di environment message passing interface. Pada sesi berikutnya kita akan coba untuk melakukan simulasi terhadap beberapa algoritma agar algoritma-algoritma tersebut dapat kita maksimalkan untuk berjalan di environment pemrograman paralel. Oke, jadi untuk sesi kali ini atau video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat dipergunakan atau dipraktekkan dengan baik.